Gue ngerasa film ini kayak, gue jadi ngerasa kayak ngeliat orang lagi counseling live gitu loh. Saya tuh waktu ngedit menjelang akhir-akhir baru nggak gara-gara lihat adegan yang sama, ternyata baru tahu. Jadi waktu papaku meninggal, saya tuh satu-satunya anak yang nggak nangis. Ternyata dulu nggak nangis karena marah sama bapak. Bapak lebih milih rokok daripada saya. Does it remind you of something, some events in your life, Sheila? Aduh, pengen banget ada kontribusi tapi enggak lagi. Bang, rasaku tuh sedikit sekali gitu, karena panjang hidup tuh rasanya datar. Ini agak kontradiktif ya. Saya benci mengatakan ini di depannya. Makasih ya. Itu menunjukkan seberapa bagusnya dia berakting sebenarnya. Trailernya muncul, respon yang bilang apa bedanya sama web series banyak banget. Beda banget gue bisa bilang. Sumpah beda banget. Bentar, gue berani ngomong gini karena gue request untuk nonton dulu sebelum rekaman podcast ini. Dan yes, ini film dalam banget, pesannya berlayer, asik banget kalau lu tonton bareng sama keluarga, bareng sama pasangan yang lu kasih. Kita masih nunggu Sheila 2 kata lucu tadi. 2 kata lucu. Enjoy the podcast. This is Ruby, your host, starting now. Di media visit berapa udah berasa kayak deja vu gitu kayak. Oh, ini lagi sih pertanyaannya. Yang paling painful kalau hostnya nggak into the conversation aja. Even wartawan ya, kalau wartawan ada kan tuh nanya tapi matanya kosong, itu yang paling capek. Kita mah seneng ngulangin jelasin lagi karena kita suka film kita sendiri kan. I see. Jadi semangat gitu nyeritainnya. Coba di acting kan wartawan dengan mata kosong tuh gimana ya? Oh, itu aku jago banget Oh, ya. coba nanya. Kosong. Ya Mas, jadi tentang apa Mas filmnya? Ya itu gitu. Tapi habis itu buang mata. Habis itu buang mata. Mbak, kamu bener mau denger gak sih gitu. Kadang-kadang gitu tuh aku lebih berharap sekalian kayak boleh sekalian ngomong gak ke kamera, mending ngomong sama kamera deh gitu. Iya, mendingan lu gak usah nanya, gak usah pakai mic, lu kasih gue ngomong sendiri gitu ya. Mending gitu. Jadi ini butuh interaksi apa enggak gitu. Kalau gitu gue kasih kesempatan dulu. Mungkin setelah sekian banyak media visit, mana yang sebenarnya kalian pengen ngomongin tapi belum kesampaian. Sheila punya banyak hal yang mau dia sampaikan. Jadi ending dari film ini Ya langsung spoiler. Podcast terpendek. Soalnya sebenarnya yang susah dari ngomongin film ini adalah kita tuh sangat berhati-hati supaya apa yang kita omongin tuh gak jadi spoiler buat penontonnya gitu. Bahkan trailernya itu di craft dengan sangat hati-hati supaya tidak mengandung spoiler. Tidak mengandung spoiler. Gimana caranya tim editing dan Yandi bikin trailer yang tetap menarik, tapi at the same time tetap kalau misalnya orang nonton filmnya bocorannya tuh ternyata dari trailer tuh gak sebanyak itu gitu. Oke. Kita tuh rumus bikin trailernya kan dari dulu logline terjemahin aja ke Gimana? Logline film. Oke. Logline kan protagonis ingin mencapai apa dengan cara apa sehingga namun. Gitu tuh kayak kita dapat cerita film dari situ. Terjemahin aja jadi trailer supaya karena kita percaya yang memikat orang ke bioskop lihat trailer tuh adalah ceritanya tentang ini. Menarik ya. Tapi seperti karena Ruby kemarin juga ada nonton, sebenarnya saya dan Sheila dan semuanya itu juga tanda kutip korban filmnya. Ini bukan karena kita film sendiri ya, tapi saya aja as a director yang nulis sendiri, pertama kali duduk nonton draft 1 diedit sama editor, nggak pernah lihat kan filmnya, udah syuting, nonton, mengalami pengalaman nonton yang kok gini filmnya. Gitu. Itu bahkan yang sampai membuat kita kayaknya kita harus retake posternya deh. Posternya belum mewakili filmnya. Oh, jadi yang kemarin baru hadir di sosmed, di Instagram itu bikin baru lagi posternya. Iya, yang tangga spiral itu. Yes, tadinya ya mereka pelukan, backgroundnya sunset Kroasia segala macam. Pas nonton filmnya kayaknya penonton butuh antisipasi lebih tepat tentang apa isi filmnya deh. Dan maksudnya penonton layak dapatkan itu. Waktu mau bikin trailer itu tuh pertimbangan yang berat sekali karena kayak neraca kan, antara kita mau terabas aja kenikmatan nonton orang dicuri tanda kutip dengan membuka log lainnya ke dalam trailer, dengan keuntungan mungkin orang lebih mau ke bioskop setelah lihat ceritanya, tapi kita mengorbankan kenikmatan nontonnya, atau kita jaga kenikmatan menonton penonton dengan cara ambil resiko deh, dan resikonya benar terjadi, trailernya muncul. Respon yang bilang apa bedanya sama web series banyak banget. Beda banget gue bisa bilang. Sumpah beda banget. Gue sebagai orang yang nonton ya, gue pas nonton kayak gue udah expect gitu, Yandi, Sheila gitu, gue udah expect kayak nih pasti cerita begini nih. Karena udah nonton kan udah kayak kinda know lah ya. And then di menit ke belasan menuju 20 kan gue timing kan. Shit.
Ya Andi memang luar biasa. Aduh, amin. Itu udah cukup jadi trailer kayak gitu. Bisa kita foto. Bisa ya. Menceritakan tapi nggak full gitu. Iya. Jadi buat trailer kemarin itu ngambil yang mana? Nggak mengorbankan kenikmatan nonton. Yes, kita bener. Kita akhirnya logline-nya setengah. Oke. Sisa logline yang nggak mau kita kasih tahu dalam bentuk rasa aja deh. Jadi di trailer itu ada perasaan yang muncul waktu lihat trailernya. Oke. Nah, itu yang mungkin bisa kita bocorin, tapi apa kejadiannya lebih enak kalau nggak tahu. Kalau bocorin rasanya boleh nggak? Rasa apa yang pengen ditampilin di trailer itu? Apa ya yang penonton rasakan ya? Epic mungkin. Iya. Karena Teng. Tiba-tiba endgame. malah gue kepikirannya Lord of the Rings sih. Gitu. Ya. Aku sore istri kamu. Pasukan setan dari kapal. Aduh, musik juga jadi peran banget ya menurut gue ya. Kalau itu makanya kan kayak dari sekian banyak film yang muncul biasanya musiknya juga dikasih tahu kan. Gitu. At least orang kebayang lah. Apalagi sebenarnya ada clue-clue sedikit sih menurut gue di judul lagunya Barasuara gitu. Ya nggak sih? Bukan yang Pancarona, yang satu lagi Terbuang dalam waktu. Karena ya itu dia tuh ngomongin waktu ya. Ini gue mau sedikit ngobrolin proses kreatif ya supaya nggak spoil terlalu banyak. Nanti kalau udah masuk ke bagian yang nge-spoiler gue gak kasih tahu teman-teman, tenang ya. Musiknya lu tentuin dulu atau skripnya jadi dulu baru lu cari musik yang sesuai? Bersamaan. Bisa bersamaan gitu? Jadi sambil nulis tuh selalu nyetel Spotify. Terus kan dia akan algoritma jalan sendiri aja. Oke. Jalan berbagai musik sampai satu titik tuh 2000 itu masih pandemi nulisnya. Kena lagu Pancarona tuh. Sebentar, lagu tadi kok bagus ya. Mutar ulang, dengerin, lihat liriknya, nangis. Wow. Karena ngerasa kayak ya itu yang Ruby udah lihat. Ya. Itu gambaran yang muncul. Oh, harus begini. Oke, Mark nulis Pancarona ada dalam skrip. Dan dipecah sesuai dengan timingnya di menit kesini gambarnya ini. Terbuang dalam waktu juga gitu. Tadinya udah ada musik lain tapi begitu dengar Barasuara ternyata lagu baru. Dengerin, suka. Suatu hari mau meeting sama Mita di parkiran. Mit, sebelum kita turun, denger satu lagu dulu. Apa ya? Mita tuh paling takut karena berubah lagi nih. Iya apa nih? Dengerin, kencengin musiknya. Sembari lagunya jalan saya udah cerita tuh di titik ini adegannya ini titiknya nangis berdua di mobil. Wow. Ya bagus ya. Ya. Tuh, turun kita meeting bengep-bengep. Di bagian mana yang lebih kena? Si musiknya apa si liriknya sebenarnya, Yan? Ini tuh lagu yang indah sih. Semua lagu yang dalam film ini menurutku lagu yang indah. Jadi lirik dan musik sih luar kena biasa. Ya? Gue udah kena dari waktu Aditya Sofyan pertama sih. Oh ya, Forget Jakarta itu ya. Iya. Karena gimana ya? Lagu itu, gue masih merinding kalau ini belum spoiler, karena kalian semua udah tahu lagunya Aditya ya. Yes. Cuman lagu itu entah kenapa sebagai orang yang pernah tinggal di luar, sendiri, jauh dari keluarga, gue tuh ngerasa ada rasa kangen ke kota awal, tapi gue juga pengen di tempat gue yang baru ini gitu. Jadi kayak di tengah-tengah gitu. Dan kayaknya itu juga gak sih rasanya si Jonathan gitu kayak, gue tuh sebenarnya pengen pulang, ada sesuatu yang gue pengen, alasan gue untuk pulang gitu. Yeah. Tapi di sini juga ada yang gue belum beres gitu. Betul. Jadi gue nggak tahu itu ada istilahnya nggak, emosi apa itu namanya? Aduh. Kayak being in the middle gitu. Iya kemarin saya lihat istilahnya lupa lagi. Jenis-jenis kerinduan tuh ada 6 lupa deh. Ah serius? Ada. Kita tanya ChatGPT. Jenis-jenis kerinduan. Oke, nanti bisa cari teman-teman jenis-jenis kerinduan. Kembali ke web series. Kalau di total kan udah 20-an juta views. Tapi menurut gue ada satu fenomena yang lucu sih. Episode pertama tuh nonton 3 jutaan. Terus di tengah-tengah tinggal 1 jutaan. Tapi endingnya 2 jutaan lagi. Jadi ada yang nonton skip langsung kali. Udah buruan gue gak kuat, gue nonton terakhir aja gitu kali ya. Tapi emang suka banyak tipe penonton yang kayak, apalagi kalau nonton series ya, abis nonton awalnya tuh nonton endingnya dulu. Iya, mencari rasa aman dulu. Ini layak keperjuangan baru dia. Baru akhirnya nonton tengah-tengahnya. I see. Bener. Istri saya nonton Reply 98, nonton gak? Reply 98. Itu kan endingnya tegang banget tuh, si Duksun milih yang ini apa yang ini kan. Oke. Setelah episode 1 dia nanya temennya, Duksun sama siapa? Terus dibocorin, saya marah banget kayak ngapain ditonton itu, keseruan episode akhir. Habis semuanya. Tapi aku butuh kepastian, oke.
Ada sih yang kayak gitu. Ada. Istri gue tuh kayak gitu tuh. Oh, sama ya? Dia lah kayak lebih ke kayak gue takut kelamaan nangisnya di tengah-tengah. Gitu. Jadi mendingan gue kayak ya udah gue tahu dulu, jadi gue bisa siapin mental gitu supaya nangisnya nggak terlalu banyak gitu kan. Bagus, itu melihat resiko investasi. Benar. Iya benar. Tapi ada beberapa film yang aku juga pas lagi nonton aku lihat Wikipedia page-nya. Oke. Terus apa saja yang terjadi di situ. Gila. Ternyata. Apakah semua istri begitu ya? Tapi ternyata walaupun kita udah lihat kalau di Wikipedia page itu kan ada sinopsis, bahkan bukan sinopsis, lebih ke recap dari film itu gitu. Tapi ternyata waktu lihat filmnya, iya kita tahu apa yang terjadi, tapi tetap menarik lihat semuanya unfolding in real time gitu. Karena sensasinya tuh tetap beda walaupun kita udah tahu gitu. Since kita udah mention web series ya, kan orang yang udah nonton web series tuh pasti punya ekspektasi ya Yan. Apa yang lo persiapkan untuk satu, bakal ada orang yang udah punya ekspektasi, bakal ada orang yang pengen sesuatu yang kebaruan, tapi juga bakal ada yang kritis kalau terlalu baru. Dulu di kampus tuh diajarin waktu kelas genre, lucu banget dosennya bilang ini apa gitu. Ini meja, kenapa disebut meja? Wah itu sejam tuh. Mendebatkan meja. Mendebatkan kenapa ini meja. Sampai dia, karena dipakai buat nulis. Dia berdiri di atas meja, Mas Ale namanya. Sejam dia berdiri di atas meja. Kalau mejanya saya injak masih meja gak? Meja. Dan dia nuntut sampai mahasiswa bisa jawab kenapa ini disebut meja. Sampai akhirnya secara kolektif tersebut lah. Ini disebut meja karena dia memenuhi unsur-unsur yang kita sepakati bersama kenapa disebut meja. Memiliki kaki dalam berbagai bentuk untuk dia berdiri, bentuk gini. Nah genre itu tuh begitu. Orang tuh sepakat bahwa drama itu mengandung unsur ini gitu. Nah tugas filmmaker adalah menciptakan kebaruan tanpa mengkhianati unsur-unsur yang disepakati itu. Jadi memang in between itu udah dari dulu perjuangannya. Nah terus kalau di saya posisinya gimana? Mungkin beruntung mengawali karir bikin Keluarga Cemara 1. Bentuknya adaptasi. Saya selalu percaya kalau bikin cerita adaptasi maupun original, yang paling penting harus dipegang adalah we serve the heart of the story. Itu dulu. Jadi nangkap jantung ceritanya dulu, egoku as a storyteller, as a director, simpan dulu. Ini jantung ceritanya apa. Sehingga ketika diadaptasi kembali, kita tahu yang kita serve dari awal tuh jantung ceritanya. Sisanya pasti akan ngikut. Sama waktu bikin Satu Kakak, sama waktu bikin Sekarang Sore. Sekalipun saya sendirilah penulisnya, selama saya yakin web series Sore itu punya jantung ceritanya, dan kita bawa ke layar lebar dengan kedalaman yang lebih baru, harusnya orang merasa tidak terkhianati karena orang tahu itu Sore karena ada unsur-unsur ini. I see. Gitu. Jadi selama megang jantungnya harusnya yang lain nggak perlu dikhawatirin. Gitu. Kalau jantung ceritanya yang sama itu boleh diceritain nggak? Nggak spoiler kan? Iya, Sore dari awal tuh bicara tentang penerimaan kan. Cerita yang kutulis karena takut bikin romance yang ngasal, jadi baca buku pernikahan gitu. Terus ya isi dari buku itu ngomongin penerimaan berbagai bentuk. Dan setelah menikah, apa yang dulu dibicarain di web series ternyata grow dan ku alami sendiri. Waktu web series kan kayak anak muda yang pacaran lalu kira-kira istri dan pernikahan tuh tentang beginilah gitu. Setelah nikah, mari kita aplikasikan ilmu-ilmu itu. Iya gitu, ngalamin sendiri. Dan banyak dibentuk. Terus saya suka banget quotes yang bilang marriage itu exposing childhood yang gak selesai. Iya lagi. Gitu, banyak orang yang kayak kita kayaknya baik-baik aja gitu ya. Terus pas nikah, wah baru ketahuan kelar. Enggak, kalau kamu gak menikah pun dalam timeline hidupmu yang paralel itu, one day kamu akan ketemu di tempat kerjamu, di persahabatanmu, di mana area yang sama mengekspos itu juga. Marriage tuh jadi tempat aman buat ekspos itu karena harusnya marriage yang sehat ketika terekspos nggak ada penghakiman, tapi adanya penerimaan gitu dan segala macam. That's why marriage is beautiful. Nah saya adalah justru korban atau ini korban tuh negatif banget ya, tapi kayak korban yang terselamatkan karena mendapatkan cinta sebesar itu dari Tuhan dan dari pasangan. Dan ayo ceritain Sore sekali lagi. I see. Jadi itu jantung ceritanya ya. Walaupun gue ngerasa di web series gue udah happy dengan jantung cerita itu, tapi waktu di film tuh gue ngerasa gila ini keluarin layer-layer yang gue gak kebayang sebelumnya gitu. Dan gue spill sedikit tapi gak spoiler. So for the past 1 year gue lagi ngedalamin satu keilmuan baru namanya hypnotherapy. Maaf nih kalau agak serius-serius dikit. Bukan maksud ya. Soalnya takutnya kalau penonton kalau ngeliat Sheila tuh udah
wah nih happy go lucky nih gitu. Waduh. Kok jadi ada pressure? Harus dia bagian lucunya gitu. Ayo Sila 2 kata lucu. Jalan-jalan. Kalau ngunjungin set ada lain tuh gitu, serem banget. Masuk di Todong Manu kemarin ke setnya Ernest. Mas Yandi 2 kata lucu. Terus nggak nyerah gitu dia ke Jegel datang. Saya gini-gini. Sekarang Mas Yandi ayo apa? Gitu. Saya WhatsApp aja ya gitu. Makasih ya, aku jadi makin yakin untuk tidak mengunjungi. Atau siapin dulu 2 kata lucu baru. Bener, riset dulu. Penting banget zaman sekarang di era soundbites ya. Iya, Siap ya bener. untuk jadi cut dan jadi ini ya. Hipnoterapi tarik. Ya hipnoterapi. Jadi ternyata yang tadi childhood tadi itu ngaruh kemana-mana. Salah satunya, ini karena gue banyak ngebahas konteks keuangan. Jadi ketemu case di mana ada orang tuh pendapatannya lumayan, 20 jutaan lah gitu. Kerja di luar negeri, perempuan umur 30-an. Tapi kok tabungannya gak pernah di atas 20 juta ya? Sangat aneh. Gak mungkin lo gak bisa nabung gitu. Pasti bisa lah. Ternyata ditemukan bahwa ada kejadian di masa lalu, waktu dia kecil, di mana dia nabung rutin di celengan. Ya. Ketika dia mau pecahkan celengannya untuk beli sesuatu yang dia pengen, ternyata isinya gak ada. Diambil Sama nyokap. Exactly. Oke. Nah itulah mungkin ekspresi dia ya. Kira-kira sakit sekali. Traumatis kan bagi dia. Jadi ternyata itu bisa diresponi macam-macam sama orang berbeda-beda. Mungkin orang ngalamin hal yang sama pun bisa jadi beda-beda. Di case dia adalah dia jadi kasihan kalau ada orang yang minta bantuan. Karena dia gak mau orang lain ngalamin hal yang sama ketika dia dulu lagi butuh, ternyata gak ada. Dia udah ngumpulin, ternyata gak ada. Jadinya kalau ada orang minta tolong sama dia, sangat sulit untuk bilang enggak. Jadi pendapatan dia ternyata banyak untuk bantuin orang jadinya. Nah ini agak sedikit nyambung ke cerita nih. Ini mungkin gimana caranya supaya gak spoiler. Menurut gue adegan yang Jonathan itu adegan yang gue gak sangka-sangka banget. Dan gue mau bilang thank you sama lu untuk ngangkat itu. Karena in a way itu memberikan kesadaran orang bahwa ya tadi kadang-kadang yang harus dicek adalah masa kecilnya gitu. Ya mungkin jadinya kalian ke konselor, kalian jadinya ketemu terapis gitu atau psikolog gitu. Gue ngerasa film ini kayak, karena gue paham dunianya ya si terapi ini, gue jadi ngerasa kayak ngeliat orang lagi konseling live gitu loh. antara Sila sama Jonathan tuh kayak si Silanya mau coba untuk jadi konseling datang tiap kali dia lahir kembali tuh kayak ini lagi mau benerin gitu. Ya, Sila udah tahu belum ya? Saya tuh waktu ngedit menjelang akhir-akhir, grading kalau nggak salah atau apa ya, baru nggak gara-gara lihat adegan yang sama, ternyata baru tahu. Jadi waktu papaku meninggal, saya tuh satu-satunya anak yang nggak nangis. Padahal deket banget. Kalau tidur zaman nonton Kerasakti tuh. Kan dulu Kerasakti tuh acara biar nakal, brutal, membuat semua keluarga berkumpul di depan TV, semuanya nongkrong kan. Saya semua duduk di kursi yang paling nyaman. Saya tuh duduk di atas badannya papa. Jadi kepalaku tuh di sininya. Terus telingaku 1 SMP digigit telinganya. Maksudnya dikadal sama bapak deket banget. Pas dia meninggal, semuanya nangis. Adekku yang 6 tahun tuh nangis juga. Saya sampai yang saya harus nangis nih, gimana semua kok nangis saya enggak. Tapi enggak ngerti, enggak bisa. Udah waktu berlalu baru ngerti kemarin pas ngedit gitu. Ternyata dulu nggak nangis karena marah sama bapak. Wow. Gitu. Baru keinget tuh memori dia udah kanker paru-paru stadium 4 gara-gara ngerokok. Udah kurus banget, Bi. Udah yang punggungnya tuh luka karena berbaring 6 bulan. Oke, ngerti. Bangun, ngerangkap megang-megang tembok, getar-getar, ngambil rokok yang dia sembunyiin di atas lemari sayur waktu mama lagi pergi, terus ngerokok geter-geter. Ternyata momen itu menghasilkan kemarahan yang isi pertanyaannya, bapak lebih milih rokok daripada saya. Wow. Gitu, baru sadar pas ngedit, nangis kemarin. Oh, saya marah ya gitu. Jadi momen itu pun sebenarnya nggak disengajakan hadir di cerita. Ya kayaknya subconscious pas nulis tuh. Wow. Dan kadang-kadang kalau saya mikir semua cerita yang saya tulis tuh, kematian tuh selalu jadi kickstart hidup. Gitu. Just a Dove, Satu Kakak. Wow. Banyak banget bicara kematian. Tugas akhirku One An bahkan bicara kematian. Ini kalau lagi dengerin gini, does it remind you of something, some events in your life, Sila, yang lu bisa relate juga?
gimana ya, aduh pengen banget ada kontribusi tapi enggak lagi. Dia pernah bahas itu, dia belum pernah ngalamin grief keluarga. Iya. Karena aku tuh tipe orang yang dulu tuh awal-awal syuting malah merasa kesulitan karena bang rasaku tuh sedikit sekali gitu. Karena panjang hidup tuh rasanya hidupku ini aku ngomong dengan rasa grateful, datar. Oke, datar yang bagus ya. Datar yang bagus, ya. iya. Datar yang fortunate banget. Tidak pernah merasa kekurangan, sampai sekarang pun belum pernah merasakan loss yang sangat besar gitu. Jadi ketika mulai syuting dan harus dealing dengan emosi, perasaan, itu sesuatu yang sulit sekali untuk aku karena aku nggak ngerti apa yang mereka rasain gitu. Dia nggak punya kesempatan buat nyuri apapun dari materi dilempar ke screen. Dia benar-benar bergantung sama skenario-nya. Ini agak kontradiktif ya, karena pekerjaannya harus benar. Tapi memang ada beberapa momen di hidup aku kayak sebenarnya aku ngerasa griefnya mungkin nggak comparable dengan kehilangan seseorang selamanya gitu. Betul. Ya. Tapi dulu aku memang cenderung punya coping mekanismenya lari dari masalahnya. Betul. Gitu. Jadi kalau misalnya ada masalah yang terjadi, aku kayak aku tidak tahu, nggak kenal gitu. Tapi setelah syuting terus menyadari ada masalah itu, baru mulai akhirnya mencoba untuk kalau misalnya ada masalah kayaknya harus dihadapi dan dikenali, rasanya tuh kayak gini ya gitu. Karena rasanya satu tentunya selain bagus untuk karir. Jadi saya berniat menyelesaikan masalah karena bagus untuk karir. Untuk finansial enggak. Tapi juga rasanya sebagai manusia itu kesempatan yang baik juga untuk bertumbuh gitu. Kemarin bahkan malah selama kita 1 bulan syuting di Grosnya beberapa kali ngomong sama Yandi, ngobrol tentang childhood gitu. Terus hal-hal yang menurut aku kayak lucu banget ya. Terus Yandi kayak hey itu masalah gitu. Jadi menarik sih malah proses syuting, proses ngobrol sama Yandi selama syuting sebagai teman itu membantuku untuk mengenali diri sendiri gitu. Iya ya, kayaknya ini juga udah film ke-3 bareng gak sih? Film iya, 2 ya? 3. Tapi kalau sama series 7 apa 9 ya? Dia yang banyak banget dari 20-an. 7. Wah. Karyawan tetap. Ya. Menurut karyawan tetap. Saya melamar. Menurut Sheila, kehadirannya Yandi yang paling ngebantu tuh contoh nyatanya kayak gimana waktu lagi syuting? Mungkin karena sama Yandi tuh udah punya layer temenannya, jadi ketika diskusi tuh rasanya udah gak ada lagi ruang untuk sungkan dan canggung gitu. Aku kan lumayan sulit mengubah apa yang aku rasakan menjadi kata-kata gitu. Jadi untuk memahami skrip, memahami karakter, ketika banyak ngobrol sama Yandi itu banyak tuh ada kayak blockage yang apa ya, mau ngomong apa ya, kayak di hati tuh tahu rasanya kayak gini tapi kayak gimana cara membahasakannya gitu. Yandi punya ruang sabar untuk gitu. Kayaknya dia udah tahu langsung muncul momen ini nih. Ya, mau nambahin Yandi. Nah itu kayaknya ada yang kurang ya kan. Apa sih? Apa ya? Diem-dieman kita di set. Ini sih, bukan ini gitu. Kebal-kebal. Tapi ya didorong oleh karena di saat yang sama sebenarnya kalau kita tahu Sheila punya perjalanan hidup yang cukup datar-datar aja itu. Sebenarnya di saat yang sama kita jadi bisa bilang, saya benci mengatakan ini di depannya. Makasih ya. Itu menunjukkan seberapa bagusnya dia berakting sebenarnya. Karena dia tidak punya kesempatan buat mencuri apapun dari hidupnya untuk ditaruh ke layar. Maksudnya aku pinjam pengalaman hidup yang ini ya. Dari aku, dia benar-benar bergantung pada karakter dan skripnya sejujur mungkin gitu. Jadi kalau syuting sebenarnya dia gelisah sekali gitu, takut tidak bisa mendeliver. Nah, vulnerability itu yang mempertemukan saya, Sheila dan Dion sebenarnya di set.
Ya memang kita temenan, terus kita tahu hubungannya teman terus director actor. Tapi waktu kita mulai ngerjainnya rasanya lupa sih bahwa dia actor, saya director. Lebih ke kayak 2-3 teman yang lagi berusaha menceritakan ini sejujur-jujurnya aja. Jadi kalau kita action di lapangan gitu, nggak ada bayangan pencapaian estetikanya segini. Sheila juga nggak punya sebenarnya. Banyak banget kejadian cut datang. Kan biasanya saya nanya dulu, tadi ngerasain apa? Nggak tahu lagi kan. Kalau Dion nggak tahu juga. Kebetulan 2 pemain ini tuh intuitif sekali mainnya gitu. Jadi kalau disuruh mengartikulasikan kembali apa yang terjadi tadi, mereka tuh kesulitan ngejelasinnya. Tapi perasaannya ada di situ. I see. Nah akhirnya tuh rasanya bukan tuntut menuntut director actor to achieve certain point gitu rasanya, tapi lebih ke kita cari yuk jujurnya yang mana, dapat yang mana. Dan di waktu cut saya tahu itu dapat, somehow matanya mereka juga tahu itu dapat. Kadang-kadang cuma lihat-lihatan iya udah oke. Wow. Tapi bahkan dari sebelum syuting pun, sebelum syuting kan kita pasti ada proses reading yang panjang. Apalagi kalau sama Yandi, sebuah privilege yang aku dapat tuh proses readingnya panjang sekali. Dan itu tuh menyenangkan sekali buat aku, proses membedah karakter, membedah skripnya. Kadang seperti untuk Sore, aku tuh susah sekali memahami karakter Sore. Kebayang sih punya banyak pertanyaan. Karena aku tuh dari awal udah bilang, Yandi, karakter ini gak make sense. Kenapa gak make sense? Kenapa? Gak mungkin dia bisa melakukan ini semua cuma demi cinta. Gak mungkin Yandi gitu. Mungkin ada ya juga sih. Terus. Nah iya, jadi karena apa ya, buat aku belum merasakan perasaan yang sebesar itu, sekuat Sore gitu. Kalau misalnya ditanyain ke aku, kalau misalnya bentar ini spoiler, sulit sekali. Tapi kalau misalnya aku ada di posisi Sore, mungkin yang aku lakukan setengah dari apa yang Sore lakukan di film gitu. I see. Nggak sebesar itu pasti, karena aku ngerasa manusia tuh pasti ada titik nyerahnya. Betul. Sore juga punya, tapi kayaknya titiknya jauh banget. Gitu. Kayak kok dia punya kesabaran seluas itu, rasa cinta sebesar itu, apa iya gitu. Susah sekali memahaminya. Nah Yandi sebagai director dan penulis yang pasti ada egonya kan di skrip itu. Ada. Dan pasti punya penjelasan menurut dia, ya Sore tuh begini karena begini gitu. Tapi dia bisa menampung apa yang aku rasakan dan kasih feedback. Tapi mungkin seperti ini gitu. Dan ada pula insight aku yang akhirnya diterima juga sama Yandi. Kita ketemu di tengah-tengah, ada juga kayak gitu. Jadi ini mungkin sedikit teman-teman juga jadi bisa belajar ya proses kreatif di belakangnya. Berarti setiap karakter ini tuh punya kayak semacam background story-nya masing-masing gitu ya. Yang kayak mungkin Sore ini dari keluarga kayak gimana gitu ya. Terus dibesarkan kayak gimana itu semua ada gitu ya. Ada gambaran. Dan itu didebatin antara pemerannya dan penulisnya gitu. Waktu nulis tuh saya sering melafalkan dialognya. Soalnya kalau dialog tuh cuma ditulis aja, dibaca di batin, terdengar bagus kayak baca novel kan. Tapi waktu kita lakonin aneh banget. Ada yang janggal biasanya. Iya, jadi setiap kali dan berkembang, nggak hanya dialog tapi perasaannya tuh jadi setengah-setengah berakting sebenarnya. Makanya readingnya banyak. Yes, saya as a writer nulis berakting. Nah, jadi skrip tuh ditulis dengan pikiran, statement, kreativitas, craftsmanship as a writer untuk membuat ceritanya bagus, dramatik segala macam. Tapi juga pakai empati kan. Empati yang dimiliki saya juga sebagai aktor amatir ini di balik laptop itu. Nah, ketika skripnya udah jadi siap di reading, terus saya jadi director, bodoh sekali saya kalau tidak memanfaatkan situasi reading itu untuk menguji apakah yang di Lawrence kemarin, aktor amatiran belakang laptop itu sudah merasakan setiap karakter dengan tepat. Sebab semua pemain dalam film ini, Sore dan Sheila dan Dion, kan punya baggage empati yang gede banget. Mereka bekerja dengan itu. Bodoh sekali saya kalau nggak mau dengerin apa yang mereka pikirkan dan rasakan, bahkan mereka ragukan. Jadi ketika Sheila datang dengan Yandi ini gak make sense, nggak offended sama sekali. Karena memang judulnya reading bagi saya as a director adalah ya belajar sama mereka. Jadi jawabannya Yandi apa waktu diuji sama Sheila dengan ini nggak mungkin karakternya kayak gini. Bener juga. Secepat itu. Jawabannya sesungguhnya bener juga dan bilang iya juga ya sih. Iya sih, nggak masuk akal sih.
lalu kita coba pikirkan bagaimana secara psikologis ini mungkin terjadi. Gitu. Jadi kita nulisnya tuh nggak bikin background yang ketat, supaya pemain tuh punya ruang untuk bikin backgroundnya sendiri juga, sehingga dia bisa memahami dan mengerti karakternya tanpa menghakiminya. Nah si Sore ini jadinya bisa punya cinta yang seperti itu dan mau perjuangan itu karena Akhirnya jadi gimana sih kemarin? Spoiler gak ya? nggak apa-apa. Nggak apa-apa, nanti di Bagian sini nanti kita akan tulis di layar. Spoiler, kita kasih alert gitu ya. Siap melarikan diri dari tontonan ini. Gak apa ya? Gak apa-apa. Kita tuh menemukan sebuah kasus pria Jepang itu ya. yang mencari istrinya yang tenggelam di laut. Sampai Dan ribuan kali. Sampai ribuan kali. Dia menyelam sendirian. Dan sebelumnya dia nggak punya istrinya. kursus menyelam, nggak punya sertifikatnya. Iya. Oke. Istrinya tenggelam terus dia grief. Dia grieving. Proses grievingnya adalah mencari istrinya. Wow. Ketika kita ketemu kasus itu, kita ngerasa ini tuh menarik sekali karena iya pasti ada part cintanya, tapi jangan-jangan ada part cinta, ada part grieving, ada part obsessionnya juga gitu. Belajar dari situ, akhirnya itu yang kita berusaha aplikasikan juga ke karakter Sore. Dan persis itu jadi lesson learn-nya Lesson learn-nya. waktu dia ngobrol sama Carlo kan. Iya, benar. I see. Wow, inilah serunya film ini yang menurut gua abis nonton bisa dipanjang dibahasnya menurut gua ya. Dan itu jadi menarik kalau lu tonton sama pasangan gitu. Mungkin gua akan kasih alarm kedua lagi. From this point forward akan lebih spoiler lagi. Jadi kalau belum nonton, mau menyerah di sini nonton dulu. Pause dulu, Sangat ke bioskop saya dulu. anjurkan. Iya, Ya. betul. 10 Juli nonton, habis itu setelah nonton balik ke sini lagi boleh ya. Kita gali lebih dalam. Nah, masih ke dalam proses kreatif. Ada bedanya nggak sama Sore waktu di web series sama Sore di film? Beda sih. Aku fans berat web seriesnya. Aku tuh dulu yang beneran ngikutin setiap minggu kapan dia akan di-upload. Kadang telat 1 menit tapi gak apa-apa. Dan masokis banget dalam reading kan. Mukanya lesu gitu. Cek, kenapa sih? Aku di jalan habis nonton ulang web seriesnya lagi. Aku bisa gak ya sebagus Kak Tika? Bodoh sekali kamu. Maksudnya terbeban akhirnya. Iya. Tapi kebayang sih pasti ada pressure itu ya. Pasti sih, karena menurutku sebagai fans web seriesnya Katika tuh sangat lovable sebagai Sore. Iya. Tapi akhirnya setelah baca skripnya, setelah nonton ulang web seriesnya, kayaknya yang menjadi penghiburan buat aku adalah yang dilalui oleh Sore di web series sama Sore di film tuh beda gitu. Jadi konfliknya beda, konflik batinnya beda, konflik yang dilalui, kejadian-kejadiannya juga berbeda. Jadi ketika akhirnya Sore di film berdiri sendiri jadi entity baru lepas dari web seriesnya, jadi sesuatu yang wajar karena memang semua yang dilalui itu juga sangat berbeda dengan di web series gitu. Itu membuat hal-hal kecil kayak hai aku Sore nggak bisa se-flourish itu lagi. Karena kalau Sheila melakukan itu di film, psikopat nih Sore nih kayaknya. Maksudnya kalau levelnya sampai di situ. Iya. Jadi kalau kita nonton itu 2 kali, maksudnya kamu udah lihat prosesnya terus nonton ulang, kamu akan bisa ngeh layer itu udah ada dari awal film di matanya. Di matanya. It's not the same Sore yang kita lihat di web series. Udah ada layer itu. Wow. Gitu. I see. Bagus. Makanya posternya juga ekspresi dia 13 macam ya. Iya benar. Ekspresi tangannya. Wah, iya. Soalnya Ada clue ya di situ ya. Padahal tangan kiri dia main HP tuh. Berhenti nggak screen time tuh? 14 jam doang. 14 jam, dia tidur 8 jam. 2 jam tuh mau mandi. Makan HP. Jadi screen time-nya 14 jam. Parah ini. Itu 1 HP loh. Punya 2 jangan-jangan. Ini buzzer. Menarik adalah, ini mumpung lagi ngebahas Sore ya. Karena di film kan berbahasa Kroasia tuh. Ya gak sih? Benar sih bahasa Kroasia. Terus gue ngebaca kayak, wah ini pelafalannya bagus banget gitu. Like believable sekali gitu. Ya mungkin karena gue ngerti bahasa Kroasia ya. Jadi gak punya kayak benchmark ya. Tapi buat gue kayak, this is so believable gitu. Setuju. Ya. Setuju karena tiap kita cut,
aktor Kroasia itu sering kelepasan ngajak dia ngobrol Kroasia terus kayak oh iya sorry kamu cuma bisa ngomong dialognya doang ya. Oh prosti. Apa itu Sorry. Maaf. Oh. Itu memang belajarnya spesifik dialog itu aja atau harus belajar konteks lain juga gak sih? Sesungguhnya belajarnya tuh lebih banyak dialognya aja. Tapi juga belajar awalnya sebelum masuk ke dialog pastinya belajar cara pelafalan setiap konsonannya gitu. Terus kata-kata basic seperti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 yang sekarang aku juga udah lupa semuanya. Yang ada di ingatanku cuman yang dialog. Oh wow. Gitu. Tapi untungnya memang bahasa Kroasia itu pelafalannya mirip sekali dengan bahasa Indonesia sih. Jadi benar-benar bacanya as is aja gitu. Oh. Dan ada bahkan beberapa bunyi sepertinya itu tuh di Kroasia ada gitu. Paling kesulitannya adalah ada satu huruf Z itu kan dia kita jarang sekali menggunakan itu di bahasa Indonesia kan. Tapi ternyata huruf Z itu dengan berbagai variasinya tuh prominent sekali di bahasa Kroasia. Jadi itu sih paling yang agak sulit. Tapi untungnya aktor-aktor Kroasia itu tuh baik sekali. Bahkan ada salah satu aktornya namanya Slavica. Dia menawarkan diri untuk membantu melancarkan lantunan bahasa Kroasia aku. Jadi kayak kalau misalnya aku ketemu ada yang susah dengan pelafalan Z itu, dia kasih alternatif kayak gimana kalau intonasinya kayak gini aja biar kelihatannya tuh memang dengan sengaja dilafalkan seperti itu gitu. Jadi menyenangkan sekali sih sama aktor-aktor Kroasianya. Menarik juga soalnya pilihan Kroasia tuh dari sekian banyak negara gitu. Ada alasan khusus kah atau emang ya udah itu paling masuk akal secara budget? Sebenarnya intinya mau bangun alienasi, maksudnya keterasingannya Jonathan kan. Awalnya malah sempat ditawarin oleh teman kita di Korea. Dan kalau kita studi di Korea Utara. Wah, itu alienasi sekali. Itu harusnya di situ sih. Iya. Salah tempat kita. Iya. Itu tawarin ke Korea. Terus bilang Yan kalau sampai sekarang sih fundnya banyak banget dari pemerintah. Bisa gampang syutingnya murah segala macam. Kita bayangin kalau dia terasing tapi dunianya masih Asia, kayaknya masih familiar deh. Iya sih. Itu kenapa beberapa orang tuh kalau liburan ke Asia masih hayo, tapi ke Eropa tuh mulai mikir-mikir. Iya. Dalam jangka waktu yang lama. Akhirnya sepakat kayaknya harus tetap di Itali deh. Secara look juga orang tuh taunya sore tuh dunianya di Itali. Nah teman produser Korea ini yang bilang gimana kalau tetangganya Kroasia lebih siap syuting. Proksinya Hollywood sering jadi tempat syuting Hollywood. I see. Jadi alat infrastruktur orang-orang tuh siap Udah semua. siap. Plus Kroasia pernah dijajah Itali. Jadi culture budaya itu Mirip. Gedung-gedungnya juga mirip ya kayaknya. Bener, ya. bener. Eli-eli kecil. Kota yang kita pakai syuting itu Grozny bahkan dijajah sampai tahun 65. Oke. Gitu. Jadi pizza masih banyak temuin, pasta juga. I see. Iya, kalau di Zagreb ngomong hai itu kayak bok gitu, tapi kalau di Grozny masih ciao. Jauh ke Itali. Se-Itali itu ya. Oke. Dia sebelah Itali persis ya. Iya, Iya, terpisah laut doang. I see. Kita jalan lewat darat ke Itali. Enggak, karena Italinya ngelengkung kan. Oh. Gitu. Ada pas break kita masih butuh satu baju yang warna hitam ada di itu. Ya udah rame-rame naik mobil sejam ya. Cari baju. sejam. Nyari baju di Itali keren banget. Kalian break ngapain ke Itali? Ngapain belanja? Baju props tapi. Demi satu baju props ya. Iya, tapi sepaguyuban itu sih syutingnya. Nyari propsnya itu Sheila-nya ikut buat fitting, produsernya ada, semuanya ikut. Kayak ya udah. Karena memang itu kesempatan kita untuk keluar juga dari Grozny. dari kota kecil itu. Iya. Ada fun fact yang happening gak sih pas kalian di Kroasia gitu? 30-an hari gak sih? Total 53. 43. 43. Aku gak tahu ini fun atau enggak, tapi kota Grozny itu kayaknya top 10 kota terkecil di dunia. Top 10 kota terkecil. Kota ketiga. Kota ketiga ya? Terkecil di dunia. Kota kecil. Jadi isinya cuma 60 orang, sekitar 60-an orang. Supermarket itu gak ada di kota itu. Jadi kalau kita mau belanja groceries harus ke kota sebelahnya. Yang jauhnya? Setengah jam sih. Setengah jam. Taman Ismail Marzuki lah kota itu. Segede itu. Sekali. Segede itu. 2 jam hafal kotanya. Cari Indomaret aja susah ya? Gak ada. Nggak ada. Oh my god. Ada cuman kayak toko-toko kecil karena dia kayaknya terkenal dengan travelnya. Dia jualan berbagai
variasi travel gitu. Kontemplatif sih. Kontemplatif. Jadi kadang-kadang kalau kita selesai syuting scene yang paling banyak di rumah Jonathan kan tuh. Dan kan rumah Jonathan keluar dari kota. Jadi kalau kita mau pulang ke hotel jalan kaki tuh malam-malam jam 10. Bertiga duluan. Saya, Dion, Sheila. Tengah malam cuma dilampuin HP gitu. Jalan. Terus kita ngobrol evaluasi hari ini syuting gimana. Apa scene yang puas, apa scene yang kurang. Dia merasa kurang dan merasa bersalah. Naik turun ada mental breakdown. Benar. Beneran mental breakdown kayak aku nggak bisa acting. tapi pemandangannya karena sangat terpencil, langit tuh kayak di NTT ngeliatnya. Yang wah bintang-bintang. Jadi karena berhenti dulu yuk lihat-lihat. Warnanya yang kontras banget gitu ya, sunsetnya gitu ya. Jadi proses itu ngangenin sih. Iya. Ngobrol-ngobrol gapul-gapan gimana. Ada hari-hari di mana kayak gila tadi kayaknya enak banget ya, scene-nya bagus banget. Bener. Besokannya Yandi aku nggak bisa acting. Apa ini kerja sama mereka sih lucunya itu sih. Ada scene-scene yang kayak yang di dalam tenda tuh. Iya. Reading kita udah coba tapi begitu di set semuanya ngerasain cut. Mereka berdua lihat-lihatan gitu. Terus habis keluar dari tenda bilang scene tadi enak banget ya, suka banget. Ngalamin kaget sama perasaannya sendiri. Iya. Karena mungkin dorongan mereka mau berakting tuh coba setulus mungkin sih. Jadi di kepala mereka tuh nggak nyiapin akan ku actingkan seperti ini. Iya. Di detik kesekian akan ku peluk dia. Gitu. Iya. Ada marking, ada apa yang harus dilakukan. Tapi perasaannya tuh sama mereka nggak di-expect gitu. Sejujur mungkin. Wow. Oke, ini mungkin warning lagi ya. Abis ini akan makin spoiler lagi. Oke, karena we still have quite a bit of time dan gue mumpung ada Yandi di sini gue pengen ngulik. Gue sangat tertarik sekali dengan storytelling dan satu yang menurut gue menarik adalah pasti tahu Frozen kan ya. Frozen ya, Let It Go. Ternyata gue ngulik-ngulik gitu ya, saking penasarannya. Cerita Frozen itu udah coba dibikin sama Disney dari 40-50 tahun yang lalu gitu. Dan proses mereka ngegodoknya tuh ya gimana kalau diginiin nggak jadi, gimana kalau ini nggak bagus gitu. Bahkan si Elsanya itu awalnya adalah seorang penjahat yang punya kawanan monster yang dia pimpin gitu, right? Terus ceritanya juga sempat belok mau jadi cerita cinta yang benar-benar cinta gitu. Kemudian pivotnya adalah ketika Elsa dan Anna itu menjadi cerita utama sehingga bukan lagi cinta antara pria dan wanita tapi cinta antara sisterhood gitu. Dan si Elsa yang tadinya punya kekuatan untuk membunuh akhirnya dia menjadi punya sebuah kekuatan yang dia ngerasa itu bisa menciderai keluarga dia kan. Gimana caranya sesuatu yang dia kecewa karena dia nggak milih untuk punya itu tapi kira bisa dia pakai untuk nyelamatin gitu. Menariknya adalah si direkturnya waktu lagi ngulik-ngulik mau dikemanain ceritanya, yang menyarankan gimana kalau ceritanya dibelokin ke pecinta antara kakak adik aja, itu adalah anaknya dia. Wow. Anak istrinya dia pas lagi ngobrol gitu. Nah gue jadi ngerasa kayak ini gue nebak-nebak aja ya dia, karena gue ngerasa kalau ngeliat postingan IG lu kan kayak sangat dekat dengan apa yang dialami sehari-hari, terus sama anak, sama istri itu kayak you're openly sharing it gitu, segala keluguannya gitu. Nah, yang pertama adalah waktu storyline ini dari web series ke movie, pasti kan berdebat tuh. Gue mau bikin storyline-nya kemana ya? Ada nggak kayak alternate storyline yang akhirnya ini nggak dipakai, tadinya gue mau begini gitu? Ada. Tadinya itu dari 5 menit pertama udah langsung point of view-nya sore. Gitu. Jadi inciting incident bukan Jonathan kedatangan sore, tapi inciting incident adalah itu yang point of view-nya dari situ. Terus I see. Terus coba dikembangin draft 2 ya. Sheila baca kok itu sama dia. Jadi gelap banget filmnya. Gelap banget tuh gimana? Gelap banget karena nggak ada romcomnya di depan. Jadi karena dari awal udah point of view sore, jadi satu film itu rasanya tragedi. Gelap banget. Oh ya. Isinya sore marah-marah aja terus gitu ya. Kebingungan, frustasi dan segala macam benar. Lalu jadi kayaknya harus instingnya lebih ke coba deh jangan terlalu itu tadi unsur-unsur jantung ceritanya. Coba taruh dulu tapi belum nemu alasan kuatnya sampai akhirnya
ternyata benar kalau kita buat pivot, ada perasaan kayak gini nih. Saya aja yang nonton tuh ada titik nangis dan merasa grateful punya Joan gitu. Ngerasa kayak iya di balik tiap pagi kamu bangun say halo tuh sebenarnya that's a new start. Itu adalah opportunity yang baru untuk mencintai sekali lagi ya. Dan ada kan lahir perasaan-perasaan kayak di balik kebaikan-kebaikan pasangan kita sebenarnya ada pain yang mungkin dia gendong yang nggak akan berubah painnya kalau kita nggak berubah. Dan itu baru nyampe kalau point of view-nya dibagi. Kalau langsung tragedi kan gitu sih. Sama satu di ending itu tadinya ada scene di mana sore ke rumahnya Elsa. Rumahnya itu di penthouse gitu, bayanginnya mau mahal banget. Terus kita udah riset, pernah ke hotel mewah banget. Terus kita minta Ian di sini sehari 150 juta. Baru lokasinya doang. Berapa scene kita minta? Ya 2 hari lah. Ayo berteman dengan keterbatasan. Pantes ini tuh gak jadi ya. Gak jadi. Jadilah itulah yang menyebabkan jadinya wedding dress store yang mana bagus banget menurutku ya. Kayak kalau nggak di situ pindahnya ke sini. Udah bahkan tadi sore itu kerjanya bukan di wedding dress store, kerjanya di teater. Teater tempat Carlo akan mentas. Oh gitu. Dan kita udah dapat lokasi yang bagus banget. Itu tuh teater nasionalnya Zagreb. Ya, sehari begitu juga harganya. Ratusan. Uhui. Udah akhirnya di-adjust ceritanya, malah makin tajam. Tapi ini bilang gini bukan buat promo, tapi memang kita setelah berteman sama keterbatasan itu akhirnya selalu menemukan. Just Serve tuh juga awalnya kan gitu. Yandi. Kita Just Serve itu adegan dia teriak-teriak jadi Celine pakai drone, itu awalnya mobil sport. Mobil sport. Mobilnya Dion as a actor. Kita kabur aja mobil sport. Itu pengen ngedrift di HI. Wah, tiba-tiba jadi action. Banyak bakar-bakar gitu segala macam. Gak bisa ya, Andi. Kenapa? Dion BE Toyota, Ringo waktu itu BE Mitsubishi. Gak bisa satu mobil. Waduh. Gimana nih? Akhirnya udah maksa motor paling aman sih, motor. Motor yang bisa muat semuanya apa? Motor galon. Motor galon. Ya lebih bagus bagus deh. Ya udah akhirnya kayak gitulah. Tapi itu kalau nggak motor galon kurang epic sih. Benar. Makanya itu membuat kita selalu punya harapan kalau terbentur temenan aja sama benturannya. Nanti ketemu yang bagus. Gila itu sound bites banget tuh. Kalau terbentur temenan aja ya benturannya. Nanti nemu yang lebih bagus. Oke lah, berhenti di situ aja kayak bagus. Kayak stand up comedian ya, kalau pas pecah banget langsung tutup aja. Tutup aja deh. Seru. Kalau misalkan lo, Yandi atau Sheila, kalau ketemu penonton yang habis nonton, kayak what do you expect from them? Atau apa yang lo pengen tanyain? Apa ya? Lo tuh pengennya tuh denger apa sih dari mereka gitu? Gimana udah nonton, ngerasain apa, mikirin apa, suka bagian mana. Tapi biasanya pas gimana filmnya pasti kan ini biasanya ngalir sih cerita. Kayak kemarin ada yang kaget sih saya. Jadi ada satu teman kita waktu kredit title ngambil tisu, nangisnya tuh yang gitu, lampu udah nyala. Wah ini personal kali ya gitu. Nanya gimana? Ya bagus gini. Nangis tadi bagian mana? Ini craftsmanship-nya bagus banget mas. Craftsmanship? Iya penulisannya. Jadi dia menangis segede itu gara-gara ngelihat penulisannya. Terus kayak iya terima kasih. Macam-macam. Tapi ada juga yang mungkin tanda kutip cukup datar aja. Menurutku itu yang unik dari nonton film sih. Saya masih lagi tuh nonton satu film yang sama, reaksinya kan bisa beda-beda, ada titik ketawa yang beda, nangis yang beda. Karena badan kita melalui peristiwa yang beda banget variabelnya. Itu bagaimana nonton film itu unik sih. Jadi orang nonton film habis itu reaksinya macam-macam, ada yang bahkan bilang gak suka mungkin. Di level itu saya as a filmmaker aja bilangnya apa? Makasih udah nonton. Fakta kalau kamu gak suka, kamu beli tiket nonton aja, aku udah kamsia gitu. Bahwa reaksi habis nontonnya beda dan segala macam. That's the beauty of cinema kan. I see something, terus molekul tubuh kita dan semua pengalaman pahit manisnya bereaksi. Nah itu kenapa kita suka nonton bioskop. Tapi memang mereka beli tiket aja kita tuh udah terima kasih karena kita tuh kalau di kota besar kita merasa beli tiket bioskop tuh mudah sekali. Jadi di otak kita tuh kayak ya pergi ke bioskop tuh ya sesuatu yang hari-hari aja buat kita. Tapi di beberapa tempat pergi ke bioskop itu adalah sebuah journey yang apa ya, yang
sulit untuk dilalui, ada yang harus nyebrang sungai dulu untuk sampai bioskop, ada yang udah sampai ke bioskop naik motor berpuluh-puluh kilo, ternyata baru bisa nonton filmnya kalau yang nonton ada minimal 4 orang gitu. Jadi bisa udah melalui journey-nya, beli tiket tetap nggak bisa nonton. Dikeluarin dari bioskop, kita dengar cerita itu. Iya, ada beberapa kita gitu. dengar mana itu? Pak maaf, pemutaran film nggak jadi, uangnya dikembalikan, penontonnya kurang keluar. Iya. Wow, karena buat dia melanjutkan memutarkan film bocuan. Iya, harus jumlahnya sekian. Minimal segini. Minimal Wow. sependengaran aku ada yang minimal 4 orang gitu. Jadi the fact that mereka beli tiket aja kayak mau melalui semua pengalaman itu demi nonton film kita tuh buat kita udah sesuatu yang sangat bikin hati penuh banget sih. Waktu orang berharga sih. Jadi iya. Itu kembali ke obrolan tadi, itu yang bikin keputusan kita bikin trailer belain pengalaman nontonnya. Karena orang ke bioskop effortnya gede banget. Filmnya 2 jam, tapi persiapan sama pulangnya bisa 4-5 setengah hari bahkan. Iya. Apalagi yang di luar kota besar kayak Jakarta ya, kita nggak tahu tuh. Ada yang bahkan moral kan yang mereka korbankan buat nonton. Misalkan kalau saya pribadi, ini mau berangkat dari pagi aja, anakku marah. Kamu kerja lagi gini gitu. Terus kan apakah kamu akan pulang cepat? Saya malam ini habis promo pengen nonton ke bioskop. Harga yang saya bayar buat nonton bioskop adalah kesempatan pulang main sama anak. Oke, kita buruan beres, ini udah kode. Iya, maksudnya itu yang bikin kayak kalau tiap bikin film orang sampai ke bioskop macam-macam bayar harganya tuh nggak sekedar tiket. So ayo kasih yang terbaik. I see. Ngerti banget sih. Jadi apapun responsnya udah siap untuk menerima gitu ya. At least lo datang dan mencoba menikmati. Udah makasih duluan sih. Makasih duluan. I agree. Gue kebetulan nulis buku. Momen kayak gitu tuh ngalamin banget. Jadi ini buku tuh self development lah ya. Basically tentang things you need to know. Kalau lu di umur 20-an lu ngerasa lu lagi quarter life crisis gitu. Terus gue tulis karena ya banyak orang yang curhat ke gue di DM. Mulai dari yang DM satu-satu sampai akhirnya gue pakai voice note. Mohon maaf nih udah gak kuat ngetik ya bro. Jadi gue pakai voice note ya buat jawabin. But ketika buku ini keluar, gue pikir buat yang kita di kota Jakarta kan buku 96.000 tuh kayak ya udah normal gitu. Ternyata ada orang yang nge-DM gue, bukunya saya suka banget kak. Setelah saya nabung 3 bulan saya akhirnya bisa beli bukunya. Aduh, gue mau kayak kenapa lu gak ngomong, gue kirimin lu aja. Gitu. Ada juga yang bilang kayak saya pengen banget beli bukunya, tapi di tempat saya belum ada toko buku, sehingga kalau saya harus kirim dari Jakarta atau dari kota besar terdekat, itu ongkirnya setengah harga bukunya, gitu. Di sana gue ngerasa kayak iya ya, kayak gue harus mencoba memikirkan orang-orang ini ketika gue memproduksi atau menciptakan sesuatu gitu. Gak cuman yang di kota besar doang gitu. So thank you for sharing that. Karena menurut gue banyak orang yang, maksudnya contoh kayak podcast saya deh. Podcast ini kan Jakarta centric banget. Kebanyakan podcast ya. Bener. Kebanyakan podcast ya. Bahkan ada yang lebih sensitif lagi, yang lebih spesifik lagi, Jaksel banget gitu. Gitu. So I think we need more point of view dari teman-teman di daerah. Gitu ya, maaf memakai kata daerah kesannya kayak ini mengecilkan. Tapi maksud gue kalau ada yang udah nonton episode podcast sampai sini dan kalian mau apresiasi, justru menurut gue itu yang mungkin yang dicari ya, dan Sheila cari gitu. Kalau kalian di kota kalian gimana perjuangan untuk bisa nonton sore, ceritain gitu. Justru itu mungkin jadi semangatnya Yandi dan Sheila untuk bikin the next karya gitu. Iya. Jadi ramein di sosmed, gue gak tahu gimana caranya, tapi itu cara kita saling apresiasi sih menurut gue. Which leads me to maybe the last few questions. Menurut Sheila dan Yandi, nyambung sama tadi, film tuh harus punya pesannya gak sih? Mau ngoper ke Sheila tapi pasti dioper balik. Kalau mengutip kata Yandi. Waduh. Seperti menyangka nih jurus baru. Dia suka banget nyolong quotes kalau promo. Sering gitu banget. Ya? Bagus tuh yang akan kupakai ya. Jadi momen-momen promo bareng ini adalah momen penting karena begitu nanti kita terpisah, ini saatnya aku colong. Karena mumpung yang bikin quotes ada di sebelah, please benerin ya. Mungkin bukan pesan tapi setiap film harus punya statement dari filmmakernya. Iya, punya statement. Saya percaya seni itu kan ekspresi diri dalam bentuk kesenian apapun, mau dia lagu mau segala macam gitu. Dan bagian dari komunikasi kan, ekspresi itu kan bagian dari komunikasi. Nah komunikasi kalau nggak punya statementnya kan gimana ya? Gitu.
tentu saja ada ekspresi-ekspresi yang ya cuma mau ekspresin aja ya, namanya film ekspresionisme atau film eksperimental gitu. Jadi ketika kita berbicara film reguler di bioskop, penonton beli tiket, tebakanku, asumsiku penonton punya ekspektasi terjadi dialog antara filmmaker dan penonton. Tentu saja film jangan menggurui sih. Jangan sampai, itu paling mengerikan. Tapi dasarnya harus empati, tapi kita harus tahu makernya punya standpoint, mau ngomong apa di mana. Itu yang memberi kepuasan kita habis nonton film. Saya pernah gambar bagiannya tuh, Bib. Director tuh terdiri dari 3 diagram tuh: statement, craftsmanship, empathy. Kalau dia cuma punya empathy dan craftsmanship, dia jadinya film for entertainment. Which is fine. Tapi keluar bioskop kita udah lupa filmnya tentang apa. Seru aja tadi, believable aja. Kalau dia punya statement mau diomongin, tapi dia punya empathy, tapi nggak punya skill craftsmanshipnya, film as an essay. Nggak terhibur, tapi realistik banget. Terus kuat yang mau diomongin, bisa kita bicarain. Kalau dia punya statement dan punya craftsmanshipnya, itu jadi aku lupa jadi apa ya? Saya lupa catatannya apa. Prok. Nah, tapi kombinasi di ketiganya, irisan tengahnya, that's what we believe as a cinema. Jadi punya craftsmanshipnya, punya creativity-nya, punya empatinya, tapi punya statement sesuatu yang mau dibicarakan. Oke. On that note nih ya, sebagai sama pecinta film gitu, waktu bikin sore, gue tuh suka baca buku namanya Still Like an Artist. Pernah baca? Saya juga baca. Ya kan, bagus. ya intinya mau bilang kayak ya there is nothing new under the sun. Ya, at the end of the day ya lo mengkoleksi berbagai macam reference yang lo pernah lihat, lo rasain dan lo coba ambil the best partnya. Waktu bikin sore tuh ada kayak gitu gak sih? Ada harusnya. Kayak statement gue ngambil dari ini, terus kayak craftsmanship gue ngambil dari ini gitu. Kayaknya lebih ke, saya pernah mencoba mikir-mikir ini dari mana ya. Kayaknya tuh saya terpengaruh sekali dengan tontonan masa kecil tuh Dragon Ball Z gitu. Sebuah pertanyaan, jawabannya agak. Saya ingat Cell Saga gara-gara anakku tuh kan suka banget unicorn kan. Jadi dia nanya, "Daddy, do you have something that not real that you like?" Dragon Ball. Tell me. Jadi pilot talknya selama sebulan terakhir itu Dragon Ball Z. Tentu saja dengan sensor ya. Tapi ku ceritain aja. Jadi pilot talk itu setelah lampu mati, setelah kita berdoa apa. Wah, ceritain lengkap, ada Tau Pipi, ada Nappa, ada apa, serinya sampai tamat. Nah, waktu sampai di Cell Saga, itu ada Trunks datang dari masa depan. Terus bilang sama Goku, kamu akan mati karena serangan jantung di virus di jantungmu, kayak kamu nggak bisa lawan Cell. Ini obatnya. Terus dia latihan lah segala macam. Kayaknya pas saya terpengaruh dari situ ya. Gitu. Wah, ini juga soundbite ini baru sesuatu nih. yang aku baru tahu nih. Tapi realize di tengah cerita gitu. Lah ya kayak sore ya. Ternyata Sore inspired by Dragon Ball. Sore itu terang sebenarnya. Tapi itu bagus banget karena ternyata kita bisa ngambil dari manapun gitu ya, dan kita maknai dengan cara kita sendiri. Betul. Gitu. Betul. Dan itu kenapa AI berbahaya kali ya. Maksudnya kalau kita mau coba generate story from AI, kalau kita believe there's nothing new under the sun, so do the AI. Maksudnya kita kan mungkin saya, Sheila, Ruby punya referensi yang mirip-mirip. Tapi kalau kita ditodong menciptakan karya dengan tema yang sama, hasilnya beda semua kan. Kenapa? Karena kita punya gravitasi yang menyedot kayak magnet tuh, kita milih, kita mau apa referensinya. Based on apa? Ini gravitasi dibuat dari apa sih? Dari masa kecil kita, dari bagaimana kita dibesarkan, dari bagaimana kita terlahir bawa DNA. Itu keunikannya kan. Jadi kemudian itu jadi original karena dia ditarik oleh gravitasi kepribadian kita yang tidak ada yang sama di muka bumi ini. Cuma ada satu Ruby, cuma ada satu Sheila, cuma ada satu Yandi. AI masalahnya melakukan teknik yang sama tanpa personality. Jadi technically dia nyolong beneran. Wah. Jadi yang kita lihat tergenerate itu tuh badan seseorang yang strukturnya diambil, nangkep gak ya? Iya, karena langsung copying aja semua data digitalnya. Gak ada sense of personality. Saya bisa coba tiru gambar Ghibli, gak mungkin sama karena udah ada sentuhan Yandi. Tapi kalau AI, udah ekstraksi aja semuanya. Jadi kalau saya sih sebagai orang awam yang cuma bisa teriak-teriak, mungkin yang ngerasa kayak ya AI technically nyolong beneran sih. Tapi kalau diperlakukan sebagai tools masih nggak apa-apa lah ya. Tentu, Iya. udah nggak bisa terhindarkan. Iya, benar. iya. Tapi kalau untuk generate creativity serem banget. Kayaknya iya, betul. To close, karena kita ngomongin sore, hashtagnya sore idaman. Oh, idaman. Visi dari masa depan. Oke.
Itu sangat memudahkan sekali loh itu waktu gue cerita ke teman-teman gue kayak 10 Juli nanti kita nonton bareng ya gitu. Sore idaman. Oke. Thank you Yandi dan Sheila for coming all the way, ngobrol sejam. Semoga teman-teman yang dengerin juga dapat sesuatu. Gak berasa ya sejam ya. Gak berasa ya sejam ya. Berarti menikmati semoga obrolannya. Terakhir dari gue apa ya? Biasa kita closingnya apa ya? Pantun? Enggak bukan itu. Jalan-jalan ke pasar minggu. Cakep. Aduh, malah susah lagi bikin pantun. Jangan. Kita masih nunggu Sheila 2 kata lucu tadi. 2 kata lucu. Ocon tolong dijagain yang barusan. Lucu lagi. Jangan sampai satu hal baik ini berhenti di lo. Yuk kita sama-sama gaungkan supaya satu pintu kebaikan bisa ngebuka pintu kebaikan yang lainnya. Ramein episode ini di sosmed lo, tag teman-teman lo, tag gua. Mari kita support sesama underdogs.